Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz Ahmad Hakami rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-80 yang pada pertemuan ini kita akan melanjutkan penjelasan penulis masih berkaitan tentang al-iman bil yaumil akhir, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan penjelasan penulis tentang sifat al-hasyr di hari kiamat nanti, yakni yang disebutkan dalam Alkitab ataupun dalam As-Sunnah, yaitu bagaimana manusia digiring setelah dibangkitkan dari alam kuburnya, digiring menuju tempat berkumpulnya mereka di padang mahsyar. Kemudian pada kesempatan ini kita akan mendapatkan penjelasan dari penulis tentang sifat al-mauqif. Al-mauqif yaitu secara bahasa maka dia dijelaskan sebagai makanul wukuf, tempat untuk berdiri atau menetap atau berdiam diri, ya. Namanya mauqif secara bahasa. Adapun yang dimaksud di sini adalah mauqif ini di hari kiamat, di mana pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan pada satu tempat, ya. Mereka akan menetap di tempat tersebut berdiri dengan waktu yang cukup lama. Mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu hisab dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksud dengan mauqif. Ini tempat berdirinya manusia di hari kiamat, yang dikumpulkan di sana, yang mereka itu menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini penulis ingin menyampaikan kepada kita tentang bagaimana keadaan mauqif di hari kiamat, dan ini tentunya diambil penjelasannya dari Alkitab dan As-Sunnah. Maka beliau menyampaikan sebuah pertanyaan seperti biasa, kaifa sifatul mauqifi minal kitab? Bagaimanakah sifat atau gambaran mauqif, ini tempat berkumpulnya manusia di hari kiamat itu, minal kitab, yang diambil dari Alkitab Al-Karim, yaitu Al-Quranul Karim. Maka beliau menyebutkan beberapa ayat yang menggambarkan kepada kita tentang bagaimana keadaan di mauqif ketika itu. Di antaranya beliau mengatakan, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, yang ini, ayat ini disebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42 dan 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malul zalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Muhti'ina muqni'i ru'usihim, la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa." Allah berfirman dalam ayat ini, wala tahsabannallaha ghafila, janganlah kamu menyangka bahwasanya Allah Ta'ala itu lalai, amma ya'malul zalimun, dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, sesungguhnya Allah Ta'ala hanyalah mengakhirkan mereka untuk suatu hari yang pada hari tersebut pandangan mata manusia itu akan terbelalak. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika ada orang-orang kafir yang berbuat kejahatan-kejahatan di muka bumi dan Allah tidak segera menghukum mereka, bukan karena Allah lalai, akan tetapi Allah Ta'ala menunda hukuman mereka yang akan diberikan dengan secara dahsyat hukuman kepada mereka di hari kiamat nanti. Lalu kemudian Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan manusia di hari kiamat. Muhti'ina muqni'i ru'usihim. Muhti'ina, yaitu mereka bergegas. Muhti'ina maknanya adalah musri'in, yaitu bersegera. Sebagaimana diterangkan bahwasanya ini mereka orang-orang yang dibangkitkan di hari kiamat nanti akan bersegera, ini mengikuti penyeru yang menyuruh mereka untuk berkumpul di padang mahsyar. Muqni'i ru'usihim, yani rafi'i ru'usihim, mereka mengangkat kepala mereka. Demikian diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, la yartaddu ilaihim tarfuhum
pandangan mata mereka sama sekali tidak berkedip, wa afidatuhum hawa, dan hati mereka kosong. Ya, inilah keadaan manusia ketika mereka berada di mauqif. Yang ini menunjukkan bahwasanya keadaan yang sangat mengerikan. Mereka semua dalam keadaan sangat takut. Al-ayat, dan ini disebutkan dalam surat Ibrahim. Wa qala Allah Ta'ala, dan juga ayat yang berikutnya adalah firman Allah Ta'ala, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Disebutkan dalam surat An-Naba ayat 38, itu Allah mengingatkan yauma yaqumur ruh, hari di mana ar-ruh wal malaikah, ruh dan para malaikat itu yaqumu saffa, berdiri secara berbaris-baris, bersaf-saf. Nah, di sini dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau menyebutkan beberapa pendapat para ulama tentang apa yang dimaksud dengan ruh di sini. Ya, beliau menyebutkan ada 6 pendapat yang beliau sebutkan dalam tafsir tersebut. Di antaranya adalah ruh yang dimaksud adalah Jibril. Ada juga yang berpendapat bahwasanya ruh yang dimaksud adalah ruhnya manusia, arwahnya Bani Adam. Ada juga yang berpendapat bahwasanya ruh yang dimaksud di sini adalah manusia secara itu manusianya itu sendiri. Ya, mereka berdiri di hari kiamat secara berbaris-baris, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Mereka tidaklah berbicara kecuali orang yang atau siapa saja yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Wa qala shawaba, dan dia berbicara dengan kebenaran. Ya, ini juga menunjukkan akan kengerian dan dahsyatnya ini keadaan di hari itu, di mana mereka semua tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-18, wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lil zalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Wa anzirhum, dan berilah peringatan kepada mereka akan yaumal azifah, hari yang sangat dekat, yang telah dekat. Yang dimaksud adalah hari kiamat. Yang disebut dengan al-azifah karena di hari yang sangat dekat dengan kita. Ya. Wa anzirhum yaumal azifah, berilah peringatan kepada mereka akan hari kiamat yang telah mendekat itu, idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin, yang mana ketika itu hati-hati, maksudnya di sini adalah jantung manusia, ladal hanajiri, berada pada tenggorokan, kadhimin, mereka menahan. Jadi maksudnya adalah terdiam, menahan dari rasa takutnya sehingga mereka tidak bisa berbicara dengan pembicaraan apapun. Ya, disebutkan di sini idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin, di mana jantung manusia itu seakan-akan terdorong ke atas, naik sampai ke tenggorokan dan tidak bisa kembali lagi. Ini menunjukkan akan rasa takut yang luar biasa yang dialami oleh manusia di hari itu. Ma lil zalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Sama sekali orang-orang yang berbuat zalim tidaklah memiliki hamim, teman setia, ya, teman yang bisa memberikan pertolongan, wala syafi'in yuta', dan tidak ada satupun pemberi syafaat yang diterima syafaatnya untuk mereka. Wa qala ta'ala, dan dalam ayat yang lain disebutkan Allah Ta'ala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Ini disebutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, di mana di awal ayat tersebut, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Bahwasanya malaikat dan Jibril pada hari itu naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu fi yaumin, pada suatu hari yang miqdaruhu, yang ukuran hari tersebut adalah 50 alfa sanah, 50.000 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya hari itu, waktu tersebut, waktu yang sangat panjang sekali, yang manusia menunggu dalam keadaan yang sangat mengerikan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan, dalam surat Ar-Rahman ayat 31, yaitu kami akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada kalian, ayyuhats tsaqalan, wahai dua makhluk, yaitu yang dimaksud dengan tsaqalan tentunya adalah jin dan manusia. Ini pada hari tersebut Allah Ta'ala memberikan perhatiannya secara penuh untuk yaitu
mengurusi manusia dan jin untuk menghisap mereka, menimbang amalan mereka, dan lain sebagainya. Wa ghairu dzalika katsir, dan ayat-ayat yang lain cukup banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, inilah penjelasan beliau tentang bagaimana gambaran mauqif di hari kiamat yang diambil dari Alkitab Al-Karim, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya bagaimana gambaran mauqif yang diambil dari As-Sunnah. Untuk sementara kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.